3. Perkenalkan, saya Muhammad Khairuddin Hidayatullah dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang siklus reproduksi ternak ruminansia jantan. Siklus reproduksi merupakan suatu rangkaian dari semua proses reproduksi jantan maupun betina. Sejak ternak lahir hingga tumbuh dewasa berlangsung secara saling berkaitan sampai tercipta suatu individu baru dari suatu makhluk hidup. Siklus reproduksi ternak ruminansia jantan diawali dengan masa pubertas. Pubertas adalah proses reproduksi yang berlangsung secara periodik dan terus-menerus, dimulai sejak ternak mengalami dewasa kelamin. Pada fase ini, ternak sudah dapat menghasilkan keturunan. Dikarenakan pada fase ini, organ reproduksi ternak jantan sudah mampu memproduksi spermatozoa yang matang. Fase pubertas pada ternak ruminansia jantan biasanya dicapai saat ternak berumur 1,5 tahun. Periode pubertas berhubungan dengan laju perkembangan folikuler, perubahan pola sekresi LH, terjadinya peningkatan testosteron di dalam darah, dan pada proses spermatogenesis. Perkembangan testikular ternak ruminansia jantan dibagi menjadi 4, yaitu neonatal, prepubertal, serkumpubertal, dan postpubertal. Terdapat dua fungsi utama testes, yaitu memproduksi spermatozoa dan mensekresi testosteron serta hormon steroid lainnya oleh sel Leydig. Sekresi testosteron mempengaruhi libido pada ternak jantan, dikontrol oleh luteinizing hormone atau LH. LH pada ternak jantan dikenal sebagai interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Ketika pubertas sudah tercapai, maka kelenjar pituitary akan terus memproduksi LH guna merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Konsentrasi testosteron yang tinggi memberikan feedback negatif pada hipotalamus untuk menekan sekresi GnRH. Saya Rivaldo Pratama dari kelompok 4 kelas IRTB NIM 23010119120038. Pubertas merupakan batas usia hewan ternak betina mengalami perkembangan secara fisik maupun fisiologis, terutama pada organ-organ reproduksi yang siap untuk melakukan perkawinan dan berkembang biak. Pada ternak betina, pubertas ditandai dengan estrus dan ovulasi. Hormon yang berperan dalam mekanisme pubertas adalah hormon-hormon gonadotropin dan hormon-hormon gonadal. Pelepasan FSH ke aliran darah menjelang pubertas menyebabkan folikel-folikel pada ovarium mulai tumbuh. Folikel tumbuh dari folikel primer menjadi folikel sekunder dan akhirnya folikel de Graaff. Kemudian, ovarium menghasilkan hormon estrogen yang disekresikan ke aliran darah. Estrogen menyebabkan saluran reproduksi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pengaruh LH menyebabkan ovum yang telah matang akan diovulasikan ke tuba uterin. Nama saya Amanda Aldiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus reproduksi unggas jantan. Yang pertama dari siklus reproduksi unggas jantan adalah rangsang. Rangsangan dapat berupa pendengaran, penciuman, penglihatan, dan perabaan. Kemudian rangsangan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresi GnRH yang kemudian akan merangsang hipofisa dan dilanjut di adenohipofisa. Kemudian adenohipofisa akan mensekresi FSH dan LH. FSH atau follicle stimulating hormone akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli akan memberi nutrisi ketika terjadinya spermatogenesis. Kemudian LH atau luteinizing hormone akan menstimulus sel Leydig yang akan menghasilkan hormon testosteron yang digunakan saat spermatogenesis. Halo, nama saya Husain Sastranegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus reproduksi unggas betina. Siklus reproduksi pada ayam betina. Yang pertama,
FSH akan merangsang ovarium untuk membentuk folikel. Folikel ini adalah awal mula kuning telur. Setelah folikel mengalami pematangan dengan sempurna, hormon estrogen akan merangsang corong oviduk sehingga akan membesarkan salurannya. Setelahnya, selaput folikel akan pecah sehingga folikel akan terlepas dari ovarium atau yang biasa disebut dengan ovulasi. Setelahnya, folikel akan masuk ke dalam corong oviduct, di mana di sini terjadi pembuahan oleh sel sperma pejantan. Di mana sebelum mengalami proses pengeluaran telur, calon telur akan dilapisi oleh lapisan mukosa. Lapisan mukosa akan mengeras sesaat telur dikeluarkan dari tubuh betina. Setelah terjadi pembuahan oleh spermatojantan, hormon androgen akan merangsang pembentukan magnum atau putih telur kental yang akan melapisi kuning telur. Setelahnya, hormon estrogen akan merangsang pembentukan kulit telur, di mana kulit telur itu banyak mengandung kalsium karbonat. Setelah itu, calon telur akan didorong ke dalam vagina. Vagina ini adalah tempat penyimpanan telur sebelum dikeluarkan.